Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa setia bersama saudara dalam renungan malam Salam. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Bapa yang maha baik di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang senantiasa memberikan apa yang perlu bagi setiap orang yang percaya kepadamu, yang memberikan hari yang indah, kehidupan yang penuh sukacita, dan persekutuan di dalam damai sejahtera. Malam ini kami bersama-sama dengan Engkau melalui firman. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita malam ini, sebagaimana ditetapkan HKBP, kita ambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 12 hingga ayat ke-18. Dan yang menjadi pemimpin ayat 12, demikian firman Tuhan. Jadi bila mana kamu beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang-orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Sekali lagi saya bacakan. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kebangkitan dari kematian adalah persoalan yang sampai saat ini bagi agama-agama lain tidak pernah masuk akal. Karena bagaimana mungkin seseorang yang sudah mati lalu tiba-tiba bangkit kembali? Orang yang mati itulah orang yang betul-betul tidak ada lagi nafas kehidupan, tidak ada lagi perasaan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi masalah, tetapi sudah betul-betul tidak ada aksi atau adapun kegiatan. Karena itu bagi orang lain kematian adalah akhir segalanya. Dan kebangkitan adalah hal yang mustahil. Demikian juga yang terjadi di jemaat Korintus ketika Paulus mengirimkan suratnya ini. Secara khusus di 1 Korintus pasal 15, Paulus membeberkan dan membuka serta mengajarkan bagaimana sebenarnya kehidupan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus tidak berakhir dalam kematian, tetapi akan ada kebangkitan. Dan orang-orang Korintus sangat susah sekali menerima ajaran ini. Karena kalau kita baca dari Perjanjian Lama, konsep kebangkitan dari kematian sebenarnya tidak dikenal dalam Perjanjian Lama. Apalagi di zaman gereja mula-mula di mana jemaat Korintus berdiri. Ada kelompok yang bergerak dalam filsafat Epikurian namanya. Mereka mengatakan bahwa tidak ada kehidupan di balik kehidupan sekarang. Begitu kematian datang, segala sesuatu akan berakhir, segala sesuatu akan selesai. Demikian juga filsafat Yunani, bahwa setiap orang yang sudah mati, bahwa segalanya sudah berakhir, roh atau jiwa dan tubuh sudah berakhir melalui kematian. Dan demikian orang-orang Korintus sangat susah sekali menerima kebangkitan dari orang mati, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Paulus. Lalu Paulus mengangkat peristiwa dan apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Dari Alkitab kita baca bahwa Yesus memang betul-betul mati, tetapi setelah 3 hari dia bangkit dari kematian.
Dan itu bukan hanya cerita, bukan hanya dongeng, tetapi itu fakta. Kalau kita baca Alkitab, fakta-fakta itu sangat jelas. Bagaimana kubur kosong, bagaimana ada orang keluar dari sana, bagaimana Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya setelah kematian. Itulah fakta-fakta yang tidak boleh didakwa atau tidak dipercaya oleh orang-orang sekitarnya. Fakta-fakta yang akurat ini menjadi bukti nyata bahwa Yesus bangkit. Dan secara khusus Paulus berkata, andai kata Yesus tidak bangkit dari kematian, orang-orang juga tidak ada yang bangkit. Dan iman percaya kita percuma saja. Tetapi Yesus telah mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya. Itu menjadi pertanda, menjadi awal pembuka jalan bagi setiap orang bahwa orang percaya tidak akan berakhir dalam kematian, tetapi dipersiapkan untuk hidup di dalam kekekalan. Walaupun pada masanya, pada waktunya Tuhan yang akan tentukan orang-orang mati akan dibangkitkan. Menurut Paulus, pada saatnya ketika Tuhan akan datang, Yesus datang kedua kali, orang-orang yang mati akan dibangkitkan. Dan orang-orang yang hidup akan diubah secara sebentar saja dari tubuh dunia menjadi tubuh sorga. Artinya yang dibangkitkan itulah kehidupan yang baru, roh yang baru, pemahaman yang baru. Karena itu saudara-saudara, kalau Paulus mengajar atau membimbing orang-orang Korintus, itu juga menjadi ajakan bagi setiap orang percaya pada saat ini. Ketika kita berhadapan dengan segala pemahaman dan ajaran dan segala pengaruh yang mencoba mempengaruhi kehidupan kita, banyak juga yang merasa bahwa di balik kehidupan sekarang tidak ada kebangkitan. Tetapi sebenarnya adalah kehidupan orang Kristen tidak berakhir dalam kefanaan. Dia akan dibangkitkan, dia akan sampai kepada kekekalan. Karena itu orang-orang Kristen harus memahami atau mempersiapkan diri bukan hanya hidup di dunia ini, tetapi juga harus mempersiapkan segala sesuatu untuk hidup dalam keabadian. Kalau seseorang mau masuk ke dalam hidup keabadian, itu tidak datang secara tiba-tiba, tetapi harus dipersiapkan selama hidup di dunia ini. Tidak ada kemungkinan setiap orang yang melakukan yang tidak benar di dunia ini, kalau dia tidak mempersiapkan hidupnya menuju kekekalan, menuju kemenangan, dia tidak akan pernah bisa mencapai kekekalan dan kemenangan itu. Dia akan berakhir dalam kefanaan. Tetapi orang yang berpikir kepada kehidup kekekalan, dia akan menata hidupnya, menata segala apa yang dia lakukan berdasarkan hidup kekekalan, hidup yang abadi, hidup yang bersama-sama dengan Tuhan. Yesus sudah bangkit dari mati. Itu adalah jaminan bagi setiap orang bahwa orang percaya akan sampai pada kebangkitan dari kematian. Yesus telah mengalahkan kematian melalui kebangkitan. Itu artinya kematian tidak lagi menahan orang mati, tetapi sudah dibuka, sudah ditaklukkan. Dalam arti, Paulus berkata, kematian adalah musuh terakhir yang harus ditaklukkan oleh Tuhan dan oleh Yesus. Dan itu sudah takluk. Itu artinya kuasa kematian, kuasa dosa, kuasa kegelapan tidak berhak menghalangi kita atau menghambat perjalanan kita menuju kekekalan. Karena Yesus telah mengalahkan itu dan Yesus telah bangkit. Biarlah kita sekarang bangkit dari hidup yang selama ini tidak benar atau sesuka atau hidup menurut dunia ini. Kita persiapkan kehidupan kita untuk menuju kekekalan dengan perbuatan, tindakan iman percaya bersama Tuhan, bersama Yesus juru selamat kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam ini, yang membimbing kami untuk memaknai hidup kami, tidak berpikir hanya di dunia ini,
tidak hanya yang fana yang memenuhi kehidupan kami, tetapi kami mempersiapkan kehidupan kami kepada yang abadi, yang kekal. Karena memang Engkau telah mempersiapkan tempat bagi kami di dalam kekalan. Karena Engkau telah menaklukkan kematian melalui kebangkitan. Biarlah Roh-Mu memimpin, menguatkan kami memahami semuanya itu, agar kami setia dan taat senantiasa kepadamu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.